Perkenalkan, nama saya Dwi Fania Naila Hanifah dari Rombel 5 dengan absen 13 dan NIM 230801036. Saya Muhammad Zaki Asyidiki dengan NIM 23080101327 dengan nomor absen 14 dari Rombel 5. Perkenalkan, nama saya Aura Sudianastion dari Rombel 5 dengan absen 15 dengan NIM nomor 23080101328. Nama saya Mudiati Hanifah dari Rombel 5, nomor absen 16 dengan NIM 23080101329. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya uang daerah dikelola? Mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pengawasan keuangan. Semuanya diatur dalam sebuah sistem yang disebut sistem keuangan daerah. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bagaimana sistem keuangan daerah bekerja, siapa saja yang terlibat, serta peran penting sistem ini dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem keuangan daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam era desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif sangat menentukan keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai dana atau kekayaan yang dikelola dengan peraturan setempat. Pemerintah daerah yang menjadi organisasi yang menyelenggarakan pembangunan hingga pengabdian kepada masyarakat memiliki tanggung jawab keuangan atas dana yang dihimpunnya dalam menilai kinerja keuangan. Dengan adanya sistem ini, kita tidak hanya dituntut untuk tertib secara administrasi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Terlebih lagi di era digitalisasi dan keterbukaan informasi seperti sekarang, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu agenda utama reformasi di Indonesia adalah reformasi manajemen keuangan sebagai upaya mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Untuk menjawab tuntutan reformasi tersebut, pemerintahan telah mengesahkan 2 undang-undang penting yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam pembangunan daerah harus dirancang secara terencana dan sistematis termasuk dalam aspek keuangan guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan aspirasi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah baru, pemerintahan pusat dan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan kapasitas dan keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya, khususnya melalui penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau yang bisa kita sebut APBD, sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD merupakan instrumen utama yang mempresentasikan rencana pembangunan dalam bentuk angka dan merupakan bentuk amanat rakyat yang harus dikelola dengan akuntabel oleh pihak eksekutif. Dalam konteks tersebut, pengukuran kinerja keuangan menjadi penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pemanfaatan sumber daya publik. Mardiasmo tahun 2004 menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya mencakup transparansi belanja publik, tetapi juga efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dalam penggunaan anggaran. Namun, praktik penyusunan APBD selama ini masih didominasi oleh pendekatan incremental budgeting, yaitu sistem anggaran pendapatan dan belanja yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan. Sistem ini cenderung mengabaikan prinsip kinerja dan menyebabkan potensi inefisiensi serta manipulasi target pendapatan dan belanja. Sementara itu, penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat evaluasi masih terbatas di sektor publik, berbeda dengan sektor komersial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengukuran kinerja keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Mardiasmo tahun 2016 mengumumkan bahwa pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah, mendukung alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas publik dan efektivitas komunikasi kelembagaan. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2022 memperoleh opini WTP wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah 7 tahun berturut-turut, akan tetapi tingkat kemiskinan di Aceh Singkil masih paling tinggi di Aceh sejak tahun 2015. Begitu juga dengan PDRB, pendapatan domestik regional bruto per kapita, dan di tingkat pengangguran yang masih berada di bawah kinerja rata-rata kabupaten atau kota di Aceh. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka kami lebih memfokuskan pada perumusan masalah mengenai bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Untuk menjawab perumusan masalah, sebelumnya dilakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, melibatkan 45 aparatur sipil negara di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Data dikumpulkan melalui
kuesioner dan dianalisis dengan SPSS. Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai hasil penelitian kinerja keuangan pemerintah, Kabupaten Aceh Singkil dapat ditarik hipotesis, yaitu transparansi berpengaruh dalam keuangan daerah, akuntabilitas berpengaruh dalam keuangan daerah, dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik, transparansi dan akuntabilitas memang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tapi pengaruhnya sangat kecil, hanya 7,6%. Sisanya 92,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti. Secara bersamaan, transparansi dan akuntabilitas tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Artinya, predikat wajar tanpa pengecualian bukanlah jaminan atas kesejahteraan masyarakat. Transparansi bukan sekadar mempublikasi angka, dan akuntabilitas bukan hanya tentang laporan keuangan yang rapi. Yang dibutuhkan adalah sistem keuangan yang berdampak langsung kepada publik melalui belanja yang efisien, program yang efektif, dan penggunaan anggaran yang ekonomis. Sistem keuangan daerah adalah fondasi pembangunan lokal. Maka penting bagi kita semua, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, untuk terus mendorong terciptanya sistem yang benar-benar transparan dan akuntabel, bukan hanya secara administratif, tapi juga substantif.